saya Ardila Ilona Putri, NPM 211305326. Saya akan meresum materi tentang pramuka penggalang. Penggalang itu tuh apa sih? Jadi penggalang itu tuh tingkatan pramuka setelah siaga. Nah, biasanya di penggalang ini umur anggotanya itu 11 sampai 15 tahun. Misalkan di pramuka penggalang itu tingkatannya ada penggalang ramu, rakit, terap, garuda. Nah, ini ada syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus yang harus dipenuhi buat dapat tanda kecakapan umum TKU sama tanda kecakapan khusus TKK. Pramuka penggalang itu ada sistem berkelompok. Jadi di pramuka penggalang ini ada regu, kita bentuk regu. Nah, satu regu itu biasanya itu ada 8 orang. Nah, terus namanya regu kan anggota, ada 8 orang anggota itu dipimpin sama pemimpin regu namanya pinru. Kemudian kalau misalkan setiap 4 regu itu bisa dipimpin sama pratama, pemimpin regu utama. Nah, kalau misalkan nama-nama regu di penggalang yang biasanya putra itu diambil dari nama hewan, kayak misalkan harimau, kobra, kalau jengking gitu ya. Kalau misalkan di putri itu tuh pakai nama-nama bunga biasa kayak anggrek, anyelir, mawar, melati, kayak gitu. Misalkan di pramuka penggalang itu tuh pakai satuan terpisah. Jadi kalau misalnya yang putra itu sama yang putra sendiri, yang putri sama yang putri sendiri. Pembinanya juga sama, pembinanya yang putra ya pakai pembina putra sama pembantu pembina putra, yang putri pakai pembina putri dan pembantu pembina putri gitu. Selanjutnya ada kode kehormatan dalam pramuka siaga. Kalau di pramuka siaga itu janjinya namanya Trisatya. Kalau misalkan kode kehormatannya namanya Dasa Dharma. Bunyi Dasa Dharma itu gimana sih? Dasa Dharma takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang cinta alam dan kasih sayang kepada sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya ada kegiatan dalam pramuka penggalang. Nah, kalau kegiatannya itu ada apa aja sih gitu? Yang pertama tuh ada jambore. Nah, jambore itu apa sih? Jambore itu pertemuan dalam bentuk perkemahan besar. Nah, bisa diadain di tingkat cabang, daerah, nasional, kayak gitu. Terus yang kedua ada lomba tingkat. Nah, lomba tingkat ini ya lomba-lomba gitu dalam pramuka penggalang. Nah, bisa diadain juga di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional. Terus abis itu ada juga namanya Dian Pinru. Nah, Dian Pinru ini artinya Gladian Pimpinan Regu. Ya, ini tuh kumpulan kayak pratama, pemimpin regu utamanya, terus pinrunya, pemimpin regunya, semua pinru, wakil pemimpin regunya. Tujuannya apa sih? Tujuannya buat manajerial sama kepemimpinan gitu. Biar mereka tuh dapat pengetahuan itu kayak gitu. Terus abis itu juga ada latihan bersama. Nah, latihan bersama ini maksudnya untuk apa sih? Ya latihan bersama gitu antara Gus depan biar menjalin silaturahmi, terus juga menambah sharing-sharing, mungkin relasi juga. Terus abis itu ada perkemahan. Perkemahan itu sebagai hasil evaluasi dari latihan juga antar Gus depan juga bisa. Nah, biasanya ada namanya itu ada perjusami, perkemahan Jumat Sabtu, terus ada persami, perkemahan Sabtu Minggu, terus perkemahan liburan juga. Terus yang terakhir ada jambore on the air and jambore in the internet. Oh, ada juga satu lagi namanya penjelajahan white game. Jadi kita tuh jelajah gitu, bisa pakai peta gitu, terus pakai kompas kan. Nah, juga dibagi dalam pos-pos kayak gitu. Berikutnya ada pengertian dari syarat kecakapan umum. Nah, syarat kecakapan umum itu apa sih gitu? Nah, syarat kecakapan umum ini adalah kurikulum dari pendidikan pramuka kayak gitu. Aja kalau misalnya kita belajar gitu kan ada kurikulum, ada susunan apa aja yang mau dipelajarin gitu loh. Nah, itu kan jadi kalau di pramuka tuh SKU itu kan bagaikan kurikulum kepramukaan. Nah, itu tuh udah sesuai gitu sama prinsip dasar dan metode kepramukaan. Nah,
kalau misalkan di pramuka itu syarat kecakapan umum itu harus kita penuhi sebagai anggota pramuka buat dapetin tanda kecakapan umum, buat dapetin TKU-nya kayak gitu. Nah, semua sama mulai dari siaga sampai pandega. Jadi penggalang juga termasuk dong ya. Nah, terus waktu kita beralih gitu dari siaga menjadi penggalang, itu kan kita masih tamu penggalang ya, tamu penggalang. Sama kalau misalnya kita kuliah kan sekarang nanti ada tamu racana gitu kan. Nah, itu apa sih namanya? Nah, waktu kita pindah golongan waktu siaga kan nggak diwajibin gitu kalau misalnya harus pakai pramuka lengkap. Nah, nanti kalau misalnya kita udah disahin gitu kan, udah disahin jadi penggalang tingkat ramu ya yang paling awal gitu kan. Penggalang tingkat ramu udah disahin, terus udah ngucapin janji trisatya, nah kita diwajibin buat pakai pramuka lengkap. Nah kayak gitu. Nah, kalau syarat kecakapan umum sendiri itu diatur sama SK Kuartir Nasional itu nomor 198 tahun 2011. Kalau tujuan dari SKU dan TKU tuh apa sih kayak gitu kan? Nah, tujuannya buat mendorong dan merangsang ya si anggota pramuka penggalang ini biar punya apa ya, bekal gitu buat berguna gitu buat hidupnya. Kecakapan yang berguna buat hidupnya dan memenuhi persyaratan gitu menjadi anggota pramuka penggalang. Tingkatan SKU penggalang itu ada apa aja sih? Ada SKU tingkat penggalang ramu, rakit, dan terap. Jadi kalau TKU itu apa sih? Tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum itu ya sebagai simbol gitu, sebagai simbol kalau misalnya kita udah memenuhi syarat-syarat kecakapan umumnya, udah memenuhi SKU-nya kayak gitu. Nah, biasanya manggar atau TKU ini tuh ditaruh di lengan baju sebelah kiri. Kalau misalkan manggarnya 1 berarti dia masih penggalang ramu. Kemudian kalau manggarnya 2 berarti dia penggalang rakit. Manggarnya 3 berarti penggalang terap kayak gitu. Oke, selanjutnya ada kiasan gitu. Arti kiasan TKU pramuka penggalang. Nah, kiasan-kiasannya itu apa sih gitu. Yang pertama itu ada mayang bertangkai 3. Mayang bertangkai 3 ini kan melambangkan bunga yang sedang berkembang, indah dan menarik, yang menggambarkan si pramuka penggalang itu yang riang, lincah gitu, berkembang menjadi calon bangsa yang sesuai gitu jiwanya sama trisatya. Kemudian kalau mekar ke samping, mayang mekar ke samping ya menandakan si pramuka penggalang ini terbuka gitu sama lingkungan sekitarnya, menerima hal-hal yang baik gitu ke dalam dirinya. Kemudian yang terakhir ada warna merah. Merah itu menggambarkan kemeriahan hidup si pramuka penggalang yang sedang berkembang. Selanjutnya ada pengertian tentang SKK sama TKK, syarat kecakapan khusus sama tanda kecakapan khusus. Nah, SKK itu syarat kecakapan khusus kita penuhi buat dapetin tanda kecakapan khusus tadi. Nah, kalau TKK ini bersifat opsional, jadi sesuai sama minat bakat, keterampilan, kepandaian yang dipunya sama si pramuka tadi. Nah, kalau SKK TKK ini ada di semua, dari siaga, penggalang, terus penegak, pandega. Nah, jadi bisa satu anak sama anak lainnya tuh beda gitu, bisa. Jadi sesuai lah sama pokoknya kemampuan yang dimiliki, kemampuan sama minat yang dimiliki sama si pramukanya tadi kayak gitu. Penggolongan tingkat sama syarat. Nah, penggolongan itu ada penggolongan sama warnanya. Misal yang bidang agama dan spiritual itu warnanya kuning. Terus yang bidang patriotisme dan seni budaya itu warnanya merah. Kesehatan dan ketangkasan itu warnanya putih. Keterampilan dan teknik pembangunan warnanya hijau. Terus bidang sosial itu warnanya biru. Terus kalau tingkat SKK TKK itu ada Purwa, Madya, Utama. Nah, semua itu kalau di pramuka penggalang itu warnanya, kalau di pramuka penggalang itu warnanya merah. Nah, kalau misalkan Purwa itu kan bentuknya bulat, Madya bentuknya persegi, kemudian kalau Utama itu bentuknya segi 5. Oke, jadi ada SKK sama TKK yang wajib diikuti sama pramuka penggalang. Itu apa aja sih? Jadi SKK dan TKK-nya P3K pramuka penggalang, kemudian SKK dan TKK-nya si juru masak, terus berkemah, khusus berkemah, terus juga ada pengamat
sama pengatur rumah tangga. Kemudian yang terakhir itu ada tujuan dari TKK itu apa sih? Jadi tujuan dari TKK ini buat mendorong ya dan merangsang si pramuka penggalang gitu, buat punya kecakapan, keterampilan gitu. Jadi nanti tuh diharapin mereka tuh bisa ngatasin kesulitan-kesulitan dan bisa ngabdiin dirinya ke masyarakat kayak gitu. Nah, dengan adanya TKK ini juga buat mencapai tujuan si gerakan pramuka. Terus juga diharapkan TKK ini nih nantinya pramuka penggalang itu punya pengetahuan, kecakapan, keterampilan yang berguna banget gitu buat dirinya. Terus juga kan bangga gitu kalau misalkan kita punya TKK, punya keterampilan khusus gitu. Oke, akhirnya udah selesai resume dari saya tentang pramuka penggalang. Itu saja, terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.